Halo semuanya, selamat siang. Ya, balik lagi ke market ya. Nah, tadi malam aku nggak terlalu update market dan kemarin aku bilang kita lihat aja dulu soalnya di sini ada liquidity demand yang kemarin kemungkinan kalau ini reject maka ini akan menghasilkan penurunan lagi untuk menjemput week daily-nya. Nah, jujur di sini masih menjadi momok ya untuk daily daily ini guys ya. Ini kalau kita perhatikan ini there is no apa ya? There is no wick merah ya, tidak ada wick merah yang nggak kejemput ya dari sini sekalipun wick merah udah sempat naik tuh dijemput tuh sekali tuh ya kan. Nah, aku takutnya itu aja guys ya, kayak gitu guys. Wick merah itu akan selalu dijemput cepat atau lambat ya. Kayak ini wick merah naik tinggi kemudian dijemput juga endingnya kayak gitu ya. Nah, aku cuman takutnya di situ ya. Nanti kita udah naik lalu dijemput lagi ya. Tapi kita doakan ini udah mulai benar-benar naik ya. Tapi ya sama aja kita nggak tahu kapan terjadi penjemputan wick tersebut. Apakah dijemput atau enggak itu lebih tepatnya ya. Secara kalau 4 jam ini udah bagus sebenarnya udah ada hammer di sebelah sini ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah a confirmation of reversal pattern. Cuman untuk daily-nya kita masih sangat-sangat menyayangkan week-nya ini pembentukannya seperti ini ya, dan ini nggak terjemput setengahnya ya, dan menyisakan yang cukup besar kayak gitu. Jadi ini benar-benar masih mewaswaskan ya, masih benar-benar mewaswaskan gitu. Oke, kemudian di sini kenapa dia reject di situ? Ya pas aja di situ orang pada jualan di 58.000 karena itu adalah liquidity demand, liquidity supply terakhir atau kita sebut sebagai supply 1 jam. Ya karena di situ adalah area kemarin pada saat ngepump ini V-shape, ngepump and then rejection baru terjun lagi kayak gitu ya. Nah, penganalogikalnya sederhananya di sini dia kalau misalkan turun, ya turunnya ke berapa ya? Kalau aku dia lebih ke arah untuk respect Fibo sih. Kalau turun kemungkinan bisa aja ke 55.500 lagi baru melanjutkan kenaikan untuk nge-retest di area tersebut lagi. Nah, kemudian area ini juga berdekatan dengan golden ratio 0,5 kayak gitu ya. Nah, jadi ini kalau secara structure kita udah mulai bisa melihat ini akan terjadinya bullish. Kalau misalnya ini ya maka akan valid ya cangkulnya yaitu adalah A, B, and then C, and then D. Nah kita nggak perlu bahas D sama I-nya dulu, kita bahas A, B, C-nya dulu ya karena biasanya yang A, B, C ini yang lebih cenderung atau lebih dominan untuk melakukan movement kayak gitu guys ya. Nah so far kalau aku perhatikan di sini oke-oke aja dan there is nothing apa ya, nggak ada yang terlalu gimana gitu ya. Cuman yang menjadi permasalahan sih sebenarnya cuman ini ya, cuman pergerakan yang terlalu signifikan daripada BTC ini mengakibatkan orang banyak kaget dan menganggap ini trap. Nah menurut lu gimana bang, ini trap atau enggak gitu ya? Nah kalau menurutku ini kita bisa menunggu di area sini aja dulu. Kalau break 0,5 Evibo golden ratio 0,5 dan juga apa namanya, apa sih namanya, golden ratio 0,5 dan supply ini ya. Jadi ya di sini kalau kita lihat apa sih namanya, kita lihat di sini udah apa ya, udah mulai pergerakannya ya gimana ya. Jadi aku bingung mau ngomong apa. Ya pergerakannya udah mulai kita melihat gitu, maksudnya konfirmasinya setelah kejadian break supply 1 jam plus 0,5 ya. Nah kita lihat ini next target ya. Nah ini next target ya. Habis kalau misalnya kan ini valid ya kita udah valid ke 62.000 lagi ya. Seperti biasa 60.000 adalah psikologis ya, angka psikologis 60.000 itu. Dan aku nggak tahu kenapa 50.000, 60.000, 70.000, setiap 10.000 itu angka psikologis yang cukup kuat, makanya terbentuknya di situ banyak banget liquidity demand-nya kayak gitu. Liquidity supply-nya ya. Nah, kita akan melihat beberapa pergerakan yang cukup masif juga dari apa sih? Dari market tersebut ya. Nah, kita akan menunggu juga pergerakan-pergerakan yang apakah cukup signifikan atau enggak dan apakah bisa menjadi salah satu yang mendominasi di market. Kita lihat aja, oke?
Nah, jadi so far kalau aku sih lebih mengarah ke menunggu ya. Nah, semoga udah reversal dan week merah ini nggak menjadi momok yang menakutkan lagi, karena ya biasanya itu cepat atau lambat akan kejemput. Itu aku benar-benar takut guys, jujur aja aku benar-benar takut kalau dengar cepat atau lambat itu akan terjemput kayak gitu ya. Karena ya cepat atau lambat, kalau cepat nggak masalah ya, habis turun ngedam lagi dijemput itu nggak masalah, it's okay, nggak apa-apa, sekalian sakit gitu. Tapi kalau udah naik di bawah turun lagi itu lebih sakit gitu ya. Itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Dan menurut kalian gimana? Oke, kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.